Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua dalam kondisi yang senantiasa bersukacita dan terus semangat untuk belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, seringkali kami merasa diri kami biasa saja, bahkan merasa kecil dan seolah-olah tidak berarti. Namun kami percaya bahwa di tangan Engkau, hidup yang sederhana dapat Engkau ubah menjadi hidup yang penuh arti. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat melihat kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Biarlah melalui renungan ini dapat menguatkan iman kami bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang istimewa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda itu hanyalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja, tanpa ada sesuatu yang terlihat istimewa yang dapat dibanggakan? Seringkali kita ini terjebak dalam rasa rendah diri, merasa tidak memiliki suatu talenta yang luar biasa, latar belakang keluarga yang juga biasa-biasa, yang tidak hebat, atau suatu pencapaian yang dapat memukau mata orang dunia. Kita merasa seperti butiran debu yang kecil yang tidak terlihat di tengah keramaian hiruk-pikuk dunia ini. Namun ada satu hal yang penting yang perlu kita sadari, bahwa segala sesuatu itu ada nilai sejati yang tidak pernah ditentukan oleh apa yang kita miliki saat ini, melainkan oleh siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Ibarat segumpal tanah liat di pinggir jalan. Ia mungkin terlihat kotor dan tidak berharga bagi orang-orang yang melewati jalan itu saat melihat segumpal tanah di tepi jalan. Tetapi di tangan seorang penjunan yang ahli, tanah liat yang segumpal itu memiliki suatu potensi untuk menjadi suatu bejana yang sangat indah dan bernilai tinggi. Kuncinya bukan pada kualitas asal tanahnya itu, melainkan pada kesediaan sang penjunan yang mengerjakannya, dan juga tanah itu sendiri, tanah liat sendiri, untuk mau dibentuk, untuk mau ditekan-tekan, untuk mau diputar-putar, dibentuk oleh sang penjunan menjadi sesuatu hal yang punya nilai yang tinggi. Begitu pula dengan hidup kita ini. Menjadi berharga di mata Tuhan itu dimulai saat kita mau merendahkan hati dan memberikan izin sepenuhnya kepada Tuhan untuk sepenuhnya mau membentuk hidup kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Mari kita pahami bahwa di tangan Sang Pencipta, hidup yang paling biasa sekalipun itu bisa diubahkan menjadi suatu hidup yang penuh karya agung yang luar biasa dan juga berharga bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan pada 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai ayat 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah
untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipajang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudaraku, seringkali kita ini terjebak dalam pemikiran bahwa nilai diri kita ditentukan oleh bahan dasar dari kita ini. Seperti tingkat pendidikan, soal latar belakang keluarga, soal kekayaan duniawi, atau bakat alami yang kita miliki sejak kita lahir. Kita merasa jika kita lahir sebagai emas atau sebagai perak, maka kita ini menjadi berharga. Namun, jika kita merasa bahwa kita ini seperti kayu atau seperti tanah liat yang biasa-biasa saja, kita merasa tidak memiliki suatu masa depan yang gemilang di tangan Tuhan. Namun Rasul Paulus melalui suratnya kepada Timotius memberikan suatu sudut pandang yang sungguh sangat berbeda dan sungguh menyegarkan bagi kita. Mari kita renungkan bagaimana proses perubahan dari hidup yang biasa menjadi hidup yang berharga. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama, memahami realitas rumah yang besar. Frasa yang berkata, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah liat. Rasul Paulus menggambarkan bahwa kerajaan Allah atau jemaat sebagai sebuah rumah yang besar. Di dalamnya ada berbagai macam perabotan. Ada yang berkilau seperti emas, seperti perak, dan ada pula yang terlihat sederhana seperti kayu dan tanah liat. Meskipun segala sesuatunya itu ada yang berkilau seperti emas dan perak, ada yang biasa seperti kayu dan tanah liat, tetapi semua itu ada di dalam rumah besar. Secara manusiawi kita cenderung memuja si emas dan kita meremehkan si tanah. Namun poin utama dari Rasul Paulus di sini bukanlah tentang bahan pembuat perabot tersebut, melainkan tentang tujuannya dari perabot itu diadakan. Di mata Tuhan, keberadaan kita semua di dalam rumahnya, semua itu adalah sah. Masalahnya bukan pada siapa kita saat dimulai, melainkan untuk apa kita digunakan di dalam rumah besar itu. Yang kedua, nilai kita bukan dari bahan, tapi dari kebersihannya. Frasa yang berkata, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Inilah inti dari renungan ini. Tuhan tidak mencari perabot yang paling mahal, tetapi Tuhan mencari perabot yang paling bersih. Bayangkan Anda saat haus, di hadapan Anda ada 2 gelas. Gelas yang pertama terbuat dari emas murni, namun di dalam gelas dari emas murni itu terdapat lumpur atau sisa kotoran. Dan gelas kedua hanyalah gelas dari plastik yang sederhana, atau mungkin gelas dari tanah liat. Namun di dalamnya terdapat air yang bersih, air yang jernih. Mana yang akan Anda pilih untuk Anda meminumnya? Tentu Anda meminum dari gelas yang sederhana, tapi terdapat air yang jernih, air yang bersih. Maka Tuhan pun juga demikian, saudaraku.
Kehebatan bakat atau tingginya jabatan kita, digambarkan emas dan perak, itu tidak ada gunanya bagi Tuhan jika hati kita dipenuhi dengan berbagai macam keangkuhan, kepahitan, atau dosa yang tidak diselesaikan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, seseorang yang merasa dirinya biasa-biasa saja, digambarkan terbuat dari kayu atau dari tanah liat, namun sungguh-sungguh menjaga kesucian hatinya, justru itu akan menjadi alat yang sangat berharga di tangan Sang Tuhan kita, yaitu Allah Bapa kita. Yang ketiga, proses menyucikan diri, sebuah kesediaan untuk dibentuk. Frasa yang berkata, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kata menyucikan diri di sini menunjukkan sebuah tindakan aktif dan juga kesediaan dari kita. Tuhan adalah sang penjunan, pembuat peralatan tembikar, dan kita ini adalah tanah liatnya, bahannya. Namun tidak seperti tanah liat yang mati, kita ini adalah benda hidup yang memiliki suatu kehendak. Proses menjadi berharga dimulai ketika kita berkata dalam hati kita, Tuhan, aku bersedia dibentuk. Aku bersedia membuang kebiasaan burukku, melepaskan segala dendamku, dan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Menjadi berharga berarti yang pertama, dikuduskan. Dipisahkan dari cara hidup duniawi untuk tujuan ilahi. Yang kedua, dipandang layak. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita telah membiarkan anugerah Tuhan membersihkan seluruh hidup kita. Yang ketiga, disediakan. Selalu siap sedia kapanpun Tuhan ingin memakai kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maksud dari frasa yang berkata, untuk setiap pekerjaan yang mulia? Banyak orang yang mengira maksud mulia berarti harus melakukan hal-hal yang besar, yang dilihat oleh banyak orang. Padahal maksud mulia adalah melakukan kehendak Tuhan di tempat mana Tuhan itu menempatkan diri kita. Seorang ibu rumah tangga yang mendidik anaknya dengan kasih Tuhan, maka ibu rumah tangga itu adalah perabot mulia. Dan seorang karyawan yang bekerja dengan jujur di tengah lingkungan yang korup, yang tidak jujur, maka karyawan itu adalah perabot yang mulia. Seorang pelajar yang memberikan tumpangan atau penghiburan bagi temannya yang sedang berduka, maka pelajar itu juga adalah perabot yang mulia di hadirat Tuhan. Ketika kita merespon panggilan Tuhan untuk hidup dengan cara yang kudus, maka status kita diubahkan, status kita menjadi berubah. Kita bukan lagi sekedar barang pecah belah biasa yang tidak berarti, melainkan kita adalah alat strategis dalam rencana keselamatan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, maukah Anda dipakai sebagai alatnya, sebagai perabot yang mulia? Nilai Anda tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan oleh orang-orang dunia tentang diri Anda. Nilai Anda itu ditentukan oleh sang pemilik rumah
Allah Bapa kita. Tuhan tidak melihat apakah Anda itu emas atau apakah Anda itu tanah liat. Tuhan melihat apakah Anda bersih dan siap untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan berkecil hati jika saat ini Anda merasa bahwa Anda itu seperti kayu yang rapuh, bahkan seperti tanah liat yang terlihat kotor. Di tangan Tuhan, yang biasa itu akan menjadi hal yang luar biasa di tangan Tuhan. Yang perlu kita lakukan hanyalah kita mau datang kepada Tuhan, memohon penyucian dari Tuhan setiap hari, dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dapat merusak karakter kita, yaitu kita menjauhi dari segala perbuatan dosa. Hari ini, mari kita berkomitmen untuk menjadi perabot yang tidak hanya ada di dalam rumah Tuhan, tetapi yang benar-benar berguna bagi Tuhan kita. Sebab pada akhirnya, kehormatan tertinggi manusia itu bukanlah saat dipuji oleh sesamanya manusia, melainkan saat Tuhan itu berkata kepada kita, "Ini adalah alatku yang mulia, aku akan memakainya untuk menyatakan kasihku kepada dunia ini." Inilah sukacita yang sejati saat Tuhan mau memakai hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan bahwa di mata Engkau tidak ada hidup yang sia-sia. Kami menyadari bahwa seringkali kami merasa biasa saja, seperti perabot dari tanah atau dari kayu yang tidak berarti. Namun hari ini kami belajar bahwa nilai diri kami tidak ditentukan oleh bahan dasar kami, melainkan oleh kesediaan kami untuk dibentuk dan dibersihkan oleh Engkau. Tuhan, sucikanlah hati kami dari segala hal yang jahat dan yang cemar. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Sang Penjunan yang agung. Bentuklah kami agar kami layak menjadi perabot yang mulia, yang dikuduskan dan siap Engkau gunakan setiap pekerjaan yang baik. Biarlah hidup kami yang biasa ini menjadi hidup yang berharga karena kehadiran-Mu yang bekerja di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang baik terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun saudara kami berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka senantiasa boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang hari ini berulang tahun, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui video yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.